Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Anak yang berbahagia, pada hari ini kita akan mulai dengan tahun ajaran baru, di mana anak-anak sebagai calon siswa SMP 7 yang harusnya merasa berbahagia. Kenapa? Karena anak berkompetisi sebenarnya ada kurang lebih 600 siswa yang melamar ke SMP 7, tapi diterima terbatas, itu sesuai dengan kepintaran anak. Jadi anak akan bertemu dengan teman-teman anak di sini, yaitu 288, yaitu nanti anak akan berkompetisi di sana, pertama bidang akademik dan di bidang ekstra. Maka dari itu pada pagi hari ini, sebelum Bapak menyampaikan beberapa materi yang khusus nanti adalah tata krama, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Wayang Midastre, ya, tempat tanggal lahir Ubud, itu daerah Ubud dan anak harus tahu. Itu adalah objek wisata yang tolak belakang dengan Kuta. Di Kuta adalah panas, di Ubud adalah sejuk. Maka nanti kalau anak ada kecepatan akan senang. Itu, dan tempat tinggal Bapak sementara itu adalah di Jalan Akasia, itu Denpasar Timur. Yang tidak tahu itu nanti cari kampus Warma Dewa, ya, tapi jangan di dalamnya, di luarnya, di sebelah kampus. Di sana Pak tinggal sementara dengan satu istri sementara dan 3 anak pun anak dari istri. Nah, itu perkenalnya, dan nanti anak akan ketemu di kelas, ya, kalau sudah normal, ya, dengan pelajaran Pak sendiri, itu adalah agama. Bagi yang lain juga akan ketemu di samping Pak sebagai bidang, ya, dipercaya oleh kepala sekolah sebagai kaul sarana. Tidak, kalau ada bang ulung itu nanti Pak akan cari tukang untuk memperbaiki. Nah, itu perkenalnya. Sekarang fokus kepada materi yang akan Pak bawa adalah tata krama siswa. Jadi mungkin anak sudah tahu dengar itu semua, apalagi sudah berbagai SD. Tata krama di masing-masing SD ada perbedaan, tapi banyak persamaannya. Nah, sekarang perbedaan persamaan itu akan disatukan di SMP kita ini, SMP Negeri Denpasar, yaitu tata krama. Tata aturan, krama itu sopan santun. Kadang-kala ada disatukan tata krama sopan santun. Ada lagi yang menyebutkan etika. Nah, itu sama, cuma pelaksanaannya nanti. Nah, tata krama kalau di sini nanti anak-anak akan tahu bagaimana tata kramanya di SMP 7. Apa yang kita harus lakukan dengan siapa. Maka dengan itu Pak sampaikan tata krama pergaulan. Nanti anak akan menjadi keluarga besar SMP Negeri 7 Denpasar, ya, terdiri dari yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Nah, sekarang bagaimana tata keramanya anak berkenalan dengan kakak kelasnya. Nah, di sini perlu gimana caranya berkata-kata, sikap kita dengan kakak kelas bagaimana, sikap kita dengan teman-teman bagaimana, sikap kita dengan para guru, sikap kita dengan para pegawai. Nah, di sini ada teorinya, memakai 5S. 5S, yaitu senyum. Nah, sekarang anak tak bisa senyum. Kenapa tak bisa senyum? Mungkin ada yang bisa menjawab, karena kita pakai masker, tidak bisa senyum, tapi tetap ya anak tahu. Nah, setelah itu senyum, sapa. Nah, sapa tidak boleh dekat, jarak, jaga jarak. Nah, itu ada maksimal 2 meter, minimal 1 meter. Salam, Anda boleh bersalaman, ya. Nah, itu tata krama. Siapa
COVID-19. Itu yang punya tata keramanya. Setelah itu S yang dua lagi, sopan santun. Nah di sini baru anak-anak akan terapkan. Anak sudah SMP sekarang, jangan seperti SD. Apa yang anak harus lakukan di rumah? Melaksanakan tata krama. Satu, minimal anak bisa membersihkan rumah, ya, lingkungan rumah. Jangan lingkungan rumah, tidak usah, ya, lingkungan kamar sendiri bersihkan. Apa yang harus dirapikan? Tempat belajarnya, tempat pakaiannya, di mana baju, di mana celana, di mana tempat tidur, jangan disampur itu. Itu tata krama, etika. Setelah itu lanjut, bagaimana anak bertata krama dengan orang tua? Kalau keluar, bilang apa? Kalau datang, bilang apa? Nah, itu tata krama. Nah, itu anak lakukan. Inilah tata krama ini supaya menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah akan memunculkan karakter anak-anak. Ya, apalagi ya di Bali, ya, di Bali, tata krama di Bali dengan di lain daerah sangat berbeda. Tapi tujuannya sama. Itu, maka dari itu, jadi tata krama yang anak-anak lakukan adalah peraturan-peraturan yang anak sebenarnya sudah lakukan, cuma kurang difokuskan. Cara ngomong kepada orang tua, cara ngomong kepada teman sebaya, cara ngomong kepada teman yang agak besar. Contohnya kalau di SMP 7, bagaimana ngomong dengan kakak kelas 8 dengan kakak kelas 9, ya. Bagaimana caranya ngomong kalau minta tolong? Ya tolong jangan. Minta tolong Kak, saya mau ngangkat ini. Itu tata krama. Ya, dilengkapi dengan itu, ya. Itu. Nah setelah itu ada tata krama berpakaian. Ya, sopan santun berpakaian. Pakaian olahraga. Ya, pakaian olahraga ada jenis olahraga. Kalau olahraga renang, pakai pakaian renang. Jangan olahraga renang pakai pakaian atlet, jauh. Pakai pakaian kalau lari, pakaian atlet, sepatu atlet itu. Tapi kalau renang jangan pakai sepatu, tapi pakai sepatu, pakai kaca. Nah itu tata keramanya juga. Kalau anak nanti sudah normal, pakai sembahyang. Ya jangan sembahyang nanti purnama, tilem atau hari-hari yang lain, Idul Fitri itu apa? Ya itu nanti ke sekolah pakai pakaian renang, pakai pakaian renang. Udah, itu bukan tata krama. Maka dari itu, ya, lihat, dengarkan, perhatikan tata krama. Kalau olahraga apa yang dipakai, sembahyang apa. Kalau anak umpamanya jalan-jalan, jangan pakai pakaian untuk sembahyang, tidak cocok, dikira gila nanti. Nah itu ada sudah khusus maaf ini. Kalau agama itu ada 3 jenis pakaian tata krama. Satu, sembahyang, putih, ingat tuh. Yang kedua, kalau anak berkunjung ke teman-teman hanya ulang tahun, itu pakaian keberlapang silakan. Pakai endak, pakai jaket, pakai jeans silakan. Bergembira. Nah, setelah itu ada pakaian berkabung. Nah, kalau ada orang meninggal, atau saudara meninggal, siapa itu pakailah pakaian gelap. Nah, itu tata krama tentang berpakaian. Setelah itu tata krama nanti termasuk di dalamnya adalah peraturan di SMP 7 nanti yang putra tata krama rambut, yaitu 212. Harus tidak boleh nanti rambutnya disemir, itu tidak boleh. Itu melanggar tata krama, melanggar peraturan sekolah. Nah itu, dan juga tata krama bersih. Nah sekarang sudah ada, ya, yang diharapkan oleh tata tertib dari COVID, yaitu anak-anak harus tetap cuci tangan,
jaga jarak, pakai masker, tata krama COVID. Maka dari itu mari kita sama-sama jaga untuk apa? Tata krama COVID untuk kesehatan kita, supaya virus jangan berani dekat kepada kita. Demikian juga tata krama sekolah. Untuk apa? Supaya tujuannya anak-anak ke sekolah ini mencari ilmu, dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, maka difungsikan jadi anak-anak akan bisa hidup sejahtera. Nah, untuk itu sadarilah sendiri. Ya, ini harus kesadaran sendiri, jangan seperti SD nanti disuruh ya, termasuk tata krama bangun. Ya, kalau nak masuk pagi di sini jam 7 anak sudah sekolah. Maka dari itu, jadi anak harus berjanji pada diri sendiri, apa? Jujur. Ya, jam 5 saya harus sudah bangun, ya harus, jangan diberitahu. Ya, setelah bangun saya harus apa? Nah, itu tentang tata krama, tentang etika, tentang karakter, supaya anak tahu. Kalau sudah biasa, tidak keberatan lah bangun dulu, saya sudah memang tanggung jawab saya dulu. Nah setelah itu wujudkanlah itu. Ya, wujudkan itu dari anak sudah tingkat SMP. Jangan bikin malu orang tua, ya, bikinlah malu sendiri. Betul. Kalau sampai mandi disuruh sampai itu tata krama itu. Nah, itu yang Pak sampaikan. Nanti materi yang lebih mendetail akan disampaikan oleh guru yang lain. Maka untuk Bapak cukup sekian. Pak akhiri dengan Rama Sakti. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan membawakan mengenai materi tata krama. Adapun yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu pengertian dari tata krama, yang kedua maksud dan tujuan tata krama, yang ketiga tata krama di lingkungan sekolah yang meliputi tata krama bergaul, tata krama berpakaian dan berhias, tata krama belajar, dan akibat dari melanggar tata krama tersebut. Oke, Ibu mulai dari pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat istiadat atau aturan atau norma. Krama artinya sopan santun, kelakuan yang sesuai dengan norma peraturan yang telah disepakati di dalam pergaulan antar manusia atau di masyarakat. Tata krama dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, sejak kita masih kanak-kanak, bahkan nanti setelah kita berkeluarga dan bermasyarakat. Oke, maksud dan tujuan dari tata krama tersebut. Yang pertama, supaya siswa dapat bersikap dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif. Artinya, perilaku kalian itu sesuai dengan norma-norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, seperti itu. Jadi tidak melanggar norma hukum. Terus yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang disiplin. Ya. Jadi kalian sebagai siswa harus disiplin, terutama disiplin waktu. Yang ketiga, agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah. Kenapa tata krama ini penting? Nah, salah satunya seperti yang Ibu bilang tadi, agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah. Bukan cuma warga sekolah, di masyarakat juga. Karena begini, kalau kita bisa saling menghormati antar teman, antar warga sekolah, secara otomatis pasti akan tercipta kerukunan dan keharmonisan. Seandainya kita tidak menghargai orang lain, kita istilahnya cuek, terus sopan santun tidak ada, etika tidak ada, melihat guru tapi tidak menyapa, ada teman yang sehan tapi tidak membantu, malah suka mengejek teman, pasti akan terjadi yang namanya perkelahian. Kalau sudah seperti itu kan hubungan jadinya tidak harmonis. Alangkah baiknya kita sesama warga sekolah harus bisa
berperilaku yang baik, sopan, dan seperti itu, nak ya. Oke, tata krama bergaul di lingkungan sekolah. Nah, itu ada dua, bergaul dengan guru dan bergaul dengan siswa. Maksud di sini bergaul dengan guru bukan cuma guru saja ya, yaitu dengan pegawai dan lain-lain ya. Jadi kalian harus bisa membedakan bagaimana cara kalian bergaul dengan guru, bagaimana cara kalian bergaul dengan siswa. Itu ada etikanya, nak, tidak sembarangan. Oke, bergaul dengan guru. Kalian harus terbiasa yang namanya berbicara sopan. Sama siapapun itu, apakah sama guru ataupun dengan siswa, kalian harus selalu yang namanya berbicara yang sopan. Terus mengucapkan salam pada saat bertemu, terus disiplin. Salam itu cukup dengan Om Swastiastu, selamat pagi, seperti itu. Jangan pas kalau lihat guru atau siapapun, apalagi kalau gurunya misalnya galak atau bagaimana, kalian takut jadinya kalian lihat guru, kalian cuek aja. Seperti itu. Namanya kesopanan tetap harus ada, sopan santun ya. Kalian anak-anak SMP 7, Ibu tahu pasti punya etika yang baik. Jadi minimal lah saling sapa, seperti itu. Terus kalau dengan siswa, bergaul dengan siswa, nah kalian bisa dengan yang namanya saling menghormati antar teman ya. Saling menghormati, tidak ada yang suka menjelek-jelekkan teman, mengejek teman, seperti itu. Oke, salah satunya kalian bisa lihat gambarnya itu. Nah, mengucapkan salam yaitu dengan melakukan Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang. Nah, yang ini artinya kalian rukun beragama kalau dengan siswa. Jadi agama apapun kalian harus saling menghormati, tidak ada yang namanya menjelek-jelekan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Tidak ada yang suka yang namanya menjelek-jelekkan teman. Oh, ini temannya jelek atau bagaimana, nggak ada. Semua sama di mata Tuhan. Jadi kita harus yang namanya saling menghormati dan saling menghargai. Oke, tata krama berpakaian dan berhias. Nah, ini Ibu bagi, ada yang di sekolah dan ada juga yang pada saat kalian belajar online atau daring ya, seperti saat ini. Tata krama berpakaian dan berhias utama di sekolah, Ibu bahas yang di sekolah dulu. Yaitu yang pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Ya, jadi kalian harus sesuaikan. Jangan kalau waktunya pakai pakaian putih, kalian pakai baju pramuka, jangan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan harinya ya. Terus kalau kalian mau ganti baju, mungkin kalian habis olahraga, usahakan cari kamar ganti. Jangan di kelas atau bagaimana, biar tidak saling ya timbul hal yang tidak diinginkan. Terus siswa tidak boleh bersolek atau berdandan berlebihan. Jadi kalian pakai make up tuh berlebihan ke sekolah, tidak. Kalian ke sekolah itu tujuannya untuk belajar, bukan yang aneh-aneh. Oke? Siswa tidak dibolehkan memakai perhiasan emas atau aksesoris yang berlebihan. Ya, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial juga, biar tidak hilang juga, karena kalau hilang kan itu tanggung jawab kalian sebenarnya, nak. Tapi takutnya malah orang tua kalian menyalahkan ke sekolah. Jadi lebih baik kalian tidak usah menggunakan perhiasan emas atau aksesoris yang berlebihan, ya, karena tujuan kalian sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk pamer. Terus siswa tidak dibolehkan memakai tato, jelas, itu aturan yang pasti, tidak boleh menggunakan tato. Kalau misalnya kalian memakai tato, ya sudah, nanti pasti akan diberikan saksi. Oke, selanjutnya siswa juga tidak dibolehkan menulis, terutama menulis pakaiannya. Kalau menulis buku pelajaran bolehlah, kan kalian belajar, nak. Terus mewarnai dan mencoreti pakaian, baik pakaian diri sendiri ataupun pakaian temannya, ya.
Tidak boleh mencoreti bangku untuk sekolah. Biasanya kalian tuh jahil di sana biasanya. Jadi ibu minta kalian tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, ini ada lagi. Tidak boleh memakai baju seragam olahraga pada saat mengikuti mata pelajaran selain olahraga. Kalau kalian dapat pelajaran olahraga, pada saat itu baru kalian menggunakan seragam olahraga. Seandainya kalian nanti di hari yang sama dapat pelajaran olahraga, bawa baju ganti. Nanti setelah pelajaran olahraga, silahkan kalian ganti baju, ya sesuai dengan harinya. Ya, setelah itu mungkin tidak istirahat atau bagaimana, tergantung guru mata pelajarannya. Silahkan langsung kalian belajar, lanjut belajar, ya. Terus, nah ini bagi siswa yang beragama Hindu, biasanya setiap purnama dan tilam akan ada persembahyangan bersama. Selain purnama tilam juga ada Saraswati, Siwalatri, itu ada persembahyangan bersama di sekolah. Yang mana di sini siswa diwajibkan untuk menggunakan pakaian sembahyang, terutama kalau bisa pakaian yang putih dan kuning warnanya. Selendangnya juga usahakan pakai selendang berwarna putih dan kuning, ya. Karena kita ini tujuannya untuk sembahyang, nak, bukan untuk undangan, ya. Pakaiannya pun harus yang sopan, ya. Bajunya jangan yang terlalu tipis atau merangsang atau terlalu pendek seperti itu lengannya. Jadi yang bajunya yang panjang lah, kalaupun pendek ya di bawah siku minimal bajunya itu, biar nggak di atas siku. Oke. Terus kamennya itu kalau bisa jangan pakai kamen jadi. Ya, kalau pakai kamen jadi kan kita kayak orang mau apa ya, undangan aja. Kalau kamen jadi itu kita kelihatan kayak pakai rok dia, nak. Kalau kamen itu kan yang dililit sebenarnya. Jadi kalau bisa usahakan pakai kamen lembaran. Oke, Ibu lanjut. Tata krama berpakaian dan berhias selama pembelajaran online. Kalau tadi misalnya Ibu sudah jelaskan mengenai tata krama untuk di sekolah, kalau sudah mulai belajar ya di sekolah, itu tata krama yang berlaku. Kalau online ini dia, ya, oke. Oke, ini dia. Tata krama berpakaian dan belajar online. Yang pertama yaitu pakaian kalian harus sopan. Nah, biasanya setiap pembelajaran online itu kalian kan pasti akan mengirimkan bukti fisik, baik itu foto atau screenshot seperti itu. Jadi, biar nggak nanti pas pelajaran online masa kalian menggunakan pakaian yang seksi seperti itu atau minim. Nah, biar ada etikanya, gunakanlah pakaian yang sopan. Ya, yang sopan seperti apa? Tidak harus saya di sekolah karena kalian belajar di rumah. Namun pakaian yang kalian gunakan itu ya yang sopan lah, tidak terbuka, tidak terlalu seksi seperti itu ya. Terus rambut kalian disisir terlebih dahulu, biar nggak nanti pada saat pembelajaran online rambut kalian ada yang digerai, terutama yang cewek-cewek digerai dah rambutnya. Ujung-ujungnya mukanya nggak ada kelihatan, rambut aja kelihatan seperti itu. Kalau yang cowok usahakan rambutnya jangan disemir ya. Mentang-mentang kalian belajar di rumah, kalian merasa bebas, jadinya ya sudah, kalian harusnya diam di rumah, tidak keluyuran di masa pandemi Covid ini. Namun kalian malah ya ke salon terus mewarnai rambut seperti itu. Jadi warna rambut kalian unik-unik biasanya. Jadi ke Ibu minta pada saat pembelajaran online ini, biarpun kalian di rumah, tidak ada yang namanya rambutnya itu diwarnai, ya. Dan rambutnya janganlah panjang, bisa kalian potong di rumah, nggak usah ke salon, ya. Yang cewek rambutnya kalau bisa diikat, jangan digerai. Oke, Ibu lanjut. Tata krama belajar. Oke. Membersihkan kelas sebelum belajar itu pasti. Kalau kelas tidak bersih ya pasti kalian nggak nyaman untuk belajar. Kalau kelasnya kayak gudang atau bagaimana nggak bersih, kalian juga akan digigit nyamuk, nggak nyaman. Terus hadir di kelas tepat waktu ya, itu penting banget.
Itu artinya kalian juga melatih kedisiplinan kalian, biar nggak kalian jadi orang yang malas, ya. Oke, yang ketiga, tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini penting banget. Masa guru yang sedang menerangkan kalian ikut ngobrol dengan teman, itu tidak boleh, ya. Nanti nilai kalian malah dikurangi oleh guru, karena itu akan mengurangi nilai sikap kalian di kelas. Ya, selain nilai pengetahuan juga ada nilai sikap dan ya keterampilan seperti itu. Kalau sudah kalian ribut, itu akan mengurangi nilai sikap kalian. Nah, seandainya kalian ingin ke toilet atau bagaimana, silahkan izin dulu kepada guru yang bersangkutan. Bilang kalian akan kemana. Kalau dikasih, baru keluar. Kalau enggak, jangan asal nyelonong aja. Pokoknya kalau kalian ingin kamar mandi atau kemana, jangan asal nyelonong. Izin dulu dengan guru yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya, tidak menentang pendapat guru secara emosional. Maksudnya ini adalah kalian itu bentrok dengan guru, pokoknya pendapatnya kalian aja. Nah, kalau ada masalah, selesaikan bersama di kelas. Berpendapat boleh, tapi harus ada etikanya. Caranya bertanya bagaimana, caranya mengeluarkan pendapat bagaimana, itu ada etikanya. Nah, kalau guru lagi ngomong, kalian jangan kayak nyeletuk atau mungkin ikut ngomong, jangan. Nanti setelah guru menjelaskan, pasti akan ada yang namanya diskusi. Kalau ada masalah di kelas tersebut, selesaikan di kelas. Langsung pada saat itu juga. Nah, kalian perlu diam saat guru itu berbicara. Jangan ikut ngomong seperti yang Ibu bilang tadi. Menghormati guru jelas. Jangankan guru, menghormati sesama teman di kelas juga, iya. Kalau kalian ingin dihormati, ya, kalian harus menghormati orang lain. Kalau kalian aja nggak mau menghormati orang lain, jangan harap orang lain itu mau menghargai kalian atau menghormati kalian. Itu intinya, ya. Oke, pada jam istirahat, siswa itu wajib berada di luar kelas, jangan di dalam kelas. Karena kalau dalam kelas, nanti kelasnya kotor, nak. Karena nanti akan kalian gunakan untuk belajar. Nah, seandainya sekarang nih jam sekolah, kalian lagi belajar atau mungkin jam istirahat, kalian ada perlu keluar untuk beli sesuatu, ya, keluar sekolah. Kalian harus izin dulu kepada guru piket atau mungkin guru mata pelajaran di kelas, kalian mau kemana. Kalau diizinkan baru kalian boleh keluar, kalau enggak ya sudah, jangan. Intinya kalian kemana-mana harus izin dulu kepada guru, jangan main kabur saja. Dan selanjutnya, seandainya kalian ada yang namanya memiliki kesibukan atau kalian sakit, tiba-tiba kalian harus izin gak masuk sekolah. Nah, kalian harus ada surat izin, ya, yang ditandatangani oleh orang tua kalian. Isi keterangannya, kalian kelas apa, nama kalian, kelas, alamat kalian, nomor telepon orang tua kalian di sana, alasan kalian nggak mengikuti pelajaran karena apa. Tolong diisi di sana, supaya nanti kalian tidak ditulis alfa di kelas. Nah, ini lagi, tidak memilih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti mata pelajaran. Jadi, siapapun gurunya, kalian harus hormati. Tidak, saya nggak mau dengan guru ini karena guru ini saklo atau bagaimana, nggak ada istilah seperti itu. Jadi, semua sama. Berteman juga seperti itu. Jadi, kalian berteman dengan teman yang lain, saya nggak mau dengan yang ini karena ini seperti ini. Jangan seperti itu. Jadi, kalian dengan si A, dengan si B, semua sama. Jadi, dengan siapapun harus bergaul seperti itu, ya. Oke, next. Ibu lanjut tata krama belajar di rumah, ya, atau online selama di rumah. Nah, hampir sama. Yang pertama itu hadir tepat waktu sesuai jadwal. Kalian kan sudah dapat jadwal tuh. Nah, nanti dicek, nah kapan saya dapat pelajaran IPA, mate, IPS dan lain-lain. Kalian hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada kalian. Kalau misalnya kalian terlambat, tolong kasih tahu alasannya supaya kalian nanti
tidak dikasih alfa di kelas, ya. Kalau bisa lebih bagus banget, ya, lebih baik hadir tepat waktu, ya, karena guru juga akan ngabsen secara online. Terus yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, gunakanlah pakaian yang sopan. Jangan pakai pakaian yang seksi, ya. Karena itu akan kalian kirim foto kalian biasanya sebagai bukti kalian belajar online di rumah. Terus, seandainya kalian ingin bertanya kepada guru, gunakanlah bahasa yang sopan. Nah, bertanya dengan teman juga atau ngobrol, ada diskusi. Mungkin kalian ada punya grup kelas, ya, WA grup, ya, grup kelas itu. Atau mungkin grup mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran kan pasti ada grupnya nanti, grup IPA, mata pelajaran IPA, grup mata pelajaran agama, seperti itu. Jadi, bahasa yang kalian gunakan di sana harus bahasa yang sopan. Ya, jangan bahasa pergaulan, jangan bahasa yang aneh-aneh. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Dan pada saat kalian ingin menghubungi guru, lihat waktu dan lihat waktunya. Jangan kalian hubungi malam banget. Nah, itu ada etikanya. Jam berapa harusnya kalian menghubungi guru? Waktu belajar itu dari jam 7 sampai jam 1 misalnya. Jadi kalian hubungin gurunya ya pada saat jam itu, ya. Kalau kalian mau menghubungi guru melalui WA di chat mungkin, usahakan, nah, ucapkan salam dulu Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang Bapak atau Ibu. Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu di sana, nama saya siapa, kelas, absen, terus keperluannya apa. Jangan langsung, Bu, ini, nggak boleh seperti itu, tetap harus ada etikanya. Ya, nelpon juga seperti itu. Terus, tugas yang dikerjakan atau tugas yang diberikan oleh guru, Ibu harapkan nanti kalian kerjakan dengan maksimal. Jadi, kumpul tepat waktu. Ya, seberapa kalian bisa, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung bertanya dengan gurunya. Jangan kalian cuma buat sekedar-sekedar atau nyontek jawaban teman, nggak ada istilah seperti itu. Apalagi dengan belajar online, kalian copy paste aja di internet itu salah. Pahami maksud dari materinya, ya, materi yang dibahas pada saat pembelajaran online tersebut. Jangan cuma ngambil materi di internet, kopas seperti itu, copy paste, itu maksudnya Ibu. Terus, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran online, kalian berdoa dulu dari rumah masing-masing. Tapi sebelum berdoa, kalian mandi dulu ya. Masa kalian nggak mandi? Gampang kalian baru bangun, kalian foto, terus kirim, bukti kalian belajar. Nggak ada hal seperti itu. Jadi Ibu minta kalian mandi dulu, terus sembahyang. Habis itu kalau sudah waktunya belajar, silahkan kalian mulai belajar sampai selesai, sampai semua mata pelajaran hari itu selesai, seperti itu. Oke, next. Nah, akibat kalian melanggar tata krama, itu pasti jelas ada akibatnya. Oke, yang pertama, teguran. Nah, kalau kalian melanggar tata krama, pasti kalian akan ditegur terlebih dahulu. Intinya itu kalian itu diingatkan, ya, kasih teguran terlebih dahulu secara halus. Oh, kalian sudah pada saat ditegur, silahkan kalian ubah perilaku kalian. Terus seandainya kembali lagi kalian mengulangi kesalahan yang sama, kalian akan diberikan peringatan secara tertulis, yaitu dibuat surat perjanjian. Kalian tidak akan melanggar lagi. Seandainya kalian melanggar lagi, itu akan ada yang namanya pemanggilan orang tua. Artinya itu kalian sudah nggak bisa dibina di sekolah. Jadi orang tua kalian harus tahu gimana perilaku kalian. Ya, kalau sudah pemanggilan orang tua dan terus kalian mengulang lagi, akhirnya mungkin kalian akan yang namanya diberikan sanksi berupa tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu, entah berapa lama, tergantung kesalahan yang kalian perbuat. Alangkah lebih baiknya kalian jangan melanggar aturan lah, ya. Apa aturan sekolah, silahkan dilaksanakan seperti itu. Jangan sampai gara-gara kalian sering melanggar, sering bolos, sering alfa, ya, terus sering buat masalah dengan teman, seperti itu, bahasa yang kalian gunakan tidak sopan, malas, terutama susah dihubungin dan lain-lain. Jadinya kalian sampai mengalami tinggal kelas atau dikembalikan kepada orang tua. Ibu minta anak-anak SMP 7 yang sekarang, terutama kelas 7 yang baru ini, tidak ada yang sampai melakukan pelanggaran lah, ya. Dan kalau bisa
hormati orang lain, maka kalian juga akan dihormati. Sopan santun itu tolong diterapkan, baik itu sopan santun bergaul, ya bergaul kepada guru ataupun pada siswa ataupun di masyarakat. Etikanya itu harus ada. Ngomong dengan guru bagaimana, dengan teman bagaimana, seperti itu. Kalau masuk ruang guru misalnya harus ketuk pintu dulu, jangan asal nyelonong saja, seperti itu. Harus ada etika intinya, ya. Oke, next. Oke, Ibu punya soal di sini. Silahkan anak-anak dijawab nanti ya. Oke, sebutkan tata krama dalam belajar di sekolah ataupun selama pembelajaran online. Yang kedua, sebutkan tata cara berpakaian selama pembelajaran di sekolah dan pembelajaran online. Nanti anak-anak jawab dikumpulkan setelah selesai masa pengenalan siswa baru. Ya, jadi itu saja dari Ibu. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.